Ian sedang membantu menyisir rambut si Elizabeth. Nggak sengaja pembantu ini menarik rambut si Elizabeth ini terlalu keras. Elizabeth pun langsung marah dan langsung menampar wajah pelayannya tersebut. Sehingga darah menetes dari hidung pelayan dan mengenai tangan Elizabeth. Saat itu tuh Elizabeth tuh meyakini kalau darah gadis muda bisa memancarkan kemudaannya kembali. Terima kasih Sana udah klik video ini dan selamat datang di channelnya Kiara Desman. Mbak kabar hariko Sana, le sehat, mudah-mudahan sehat sadonya ya Sana. Elizabeth Bathory merupakan salah satu nama bangsawan yang melegenda di Eropa Sana. Namanya ini selalu dikenang bahkan setelah zaman udah berganti Sana. Hal tersebut bukan karena si bangsawan yang dikenal baik hati dan dermawan Sana. Namun sebaliknya, Elizabeth Bathory merupakan wanita terkejam dalam sejarah. Dari tangan si Elizabeth ini telah terenggut nyawa ratusan manusia. Ih, serem ya Sana. Hidup sebagai wanita dengan kedudukan terpandang rupanya nggak membuat si Elizabeth memiliki kepribadian yang kalem dan santun kayak bangsawan lain. Justru si bangsawan yang sebenarnya jelita, cantik, rupawan ini melakukan hal yang berkebalikan dengan paras cantiknya Sana. Nggak heranlah jika nama Elizabeth Bathory dikenang hingga saat ini. Sebenarnya bukan karena hal-hal yang baik yang dia lakukan. Dan berikut ini adalah beberapa fakta tentang Elizabeth Bathory yang pasti akan membuat kamu tercengang dan geram. Kalau Sana penasaran fakta-fakta apa aja sih yang membuat nama si bangsawan Elizabeth Bathory ini dikenang sebagai bangsawan yang paling kejam dan biadab? Tonton videonya sampai habis ya Sana. Sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa Sana, aku meminta tolong subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Sana nggak ketinggalan kalau aku upload video baru. Subscribe lah Sana, subscribe tuh gratis alias perai, indak membayar guys Sana, doh. Jadi, si Elizabeth Bathory ini merupakan putri dari pasangan bangsawan yang paling kaya raya. Anak Sultan Yoko Sana. Orang tuanya bernama George dan ibunya bernama Anna adalah ningrat paling kaya di Hungaria. Sementara para keluarga besarnya ini juga merupakan orang-orang terpandang. Emang udah lahir dari lingkungan keluarga yang kaya raya atau keluarga Sultan Elizabeth Kosana. Elizabeth memiliki seorang sepupu Perdana Menteri di Hungaria, sementara pamannya Stephen adalah Raja Polandia. Meski berasal dari keluarga yang terpandang, namun para keluarga Bathory ini rupanya punya sisi gila yang cukup dikenal masyarakat Sana. Salah satu paman Elizabeth adalah seorang penganut paganisme dan satanis. Sementara itu, seorang sepupunya juga memiliki kelainan jiwa dan hobi melakukan kejahatan seksual. Jadi memang Elizabeth ini lahir dari keluarga bangsawan, tetapi semua keluarganya ini punya sisi gelap dan punya kejahatannya yang beda-beda ya Sana. Saat usianya 15 tahun, Elizabeth ini dinikahkan dengan Count Ferenc Nadasdy yang berusia 25 tahun. Suaminya ini seorang bangsawan yang derajatnya nggak lebih tinggi dari Elizabeth Sana. Sehingga Elizabeth ini nggak mau memakai nama belakang suaminya. Elizabeth ini lebih memilih menggunakan nama Bathory sebagai nama belakangnya. Karena si Elizabeth ini nggak mau pakai nama suaminya, akhirnya suaminya inilah yang mengalah dan nurut menggunakan nama Bathory sebagai nama keluarga. Tapi setelah menikah, suaminya ini jarang di rumah Sana, lebih sering berada di medan pertempuran dan membuat si Elizabeth ini merasa kesepian. Hal inilah yang mendorong Elizabeth ini memiliki hubungan gelap atau istilahnya selingkuh dengan banyak laki-laki lain waktu suaminya ini di medan pertempuran, nggak di rumah suaminya. Bahkan sempet Sana
si Elizabeth ini pernah melarikan diri dengan kekasih gelapnya. Tapi akhirnya dia balik lagi. Mungkin karena takut suaminya nanti balik, dia ketahuan selingkuh kali ya sana. Sampai kegilaannya si Elizabeth ini tambah parah. Si Elizabeth ini mulai menganut biseksual. Dia pernah berhubungan dengan bibinya sendiri. Ih, serem lah sama kehidupan Elizabeth nih ya sana. Lebih parahnya lagi sana, Elizabeth senang sekali memuaskan hasrat birahinya dengan cara menyiksa. Awal mula kegilaan si Elizabeth ini pengaruh dari pelayan terdekatnya yang bernama Dorothy Sentes. Elizabeth pun mulai gemar melakukan hasrat seksual melalui penyiksaan terhadap pelayan-pelayan yang lebih muda. Selain Dorothy Sanchez, Elizabeth juga dibantu oleh pelayan lainnya yaitu Suster Ilona Jo, pelayan prianya Yohanes Ujvari, dan seorang pelayan wanita bernama Anna Darfula yang juga merupakan kekasihnya. Jadi si Elizabeth ini becewek pulo nyojo pembantunya sana. Mereka ini menyiksa para pelayan dengan cara diikat, ditelanjangi, kemudian dicambuk. Ya Allah, kejamnya si Elizabeth kok. Bahkan si Elizabeth ini menggunakan beberapa alat bantu untuk menyakiti beberapa anggota tubuh tertentu dari pelayan-pelayannya tersebut sana. Setelah kematian suaminya, mati suaminya si Nadasdi tadi, tapi nggak dijelaskan suaminya ini mati di medan karena perang di medan pertempuran atau karena penyakit, nggak dijelaskan secara rinci ya sana. Setelah suaminya ini meninggal, kegilaan Elizabeth ini sampai pada puncaknya. Mungkin dia stres kali ya karena suaminya ini udah meninggal. Saat itu tuh Elizabeth sudah memasuki usia 40 tahun. Jadi si Elizabeth ini merasa kecantikannya ini udah mulai memudar. Udah nggak cantik lagi dia mungkin. Sebenarnya kan hal tersebut lumrah terjadi pada seorang wanita yang berusia 40 tahun. Tapi Elizabeth nggak menerima kalau kecantikannya ini memudar. Dia ini ingin cantik alami, ingin cantik selama-lamanya. Suatu ketika di sana, seorang pelayan sedang membantu menyisir rambut si Elizabeth. Nggak sengaja pembantu ini menarik rambut si Elizabeth ini terlalu keras. Elizabeth pun langsung marah dan langsung menampar wajah pelayannya tersebut. Sehingga darah menetes dari hidung pelayan dan mengenai tangan Elizabeth. Saat itu tuh Elizabeth tuh meyakini kalau darah gadis muda bisa memancarkan kemudaannya kembali. Elizabeth nih langsung cepet-cepet panggil pelayannya Yohanes Ujvari dan Dorothy Sentes untuk membantunya menelanjangi pelayan tersebut dan membawanya ke bak mandi. Setelah pelayan tersebut berada di dalam bak mandi, tampak serem lah sana, dipotongnya urek nadi si pelayan tersebut sampai pelayan tersebut kehabisan darah di dalam bak mandi. Setelah mati pelayan tadi sana, dikeluarnya lah pelayan tersebut. Masuklah si Elizabeth ini ke dalam bak mandi. Mandi dia pakai darah pelayannya tadi sana. Berendam dia pakai darah tadi. Enggak cuman berendam sana, si Elizabeth ini juga meminum darah pelayan tersebut. Masya Allah. Setelah kehabisan pelayan muda, ya abilah pelayan-pelayan di rumahnya nyebunuhnya tiap hari untuk berendam, dipakai darahnya untuk berendam. Si Elizabeth ini mulai panik. Caranya gue dapet gadi-gadi muda balik. Akhirnya si Elizabeth merekrut gadis-gadis desa untuk mendapatkan darahnya. Namun rupanya kepuasan Elizabeth ini akan darah belum juga terpenuhi. Elizabeth ini mulai menculik para gadis-gadis bangsawan tapi yang kelasnya rendah untuk mendapatkan darahnya. Namun keputusan si Elizabeth ini rupanya menjadi bumerang bagi dirinya sendiri sana. Hilangnya beberapa putri bangsawan rupanya menyita perhatian orang-orang berpengaruh.
Tanggal 30 Desember 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan Giorgi Turzo menyerbu ke istana Elizabeth. Masya Allah, takajubnya lah si panglima tersebut menemukan banyak benda mayat di istana tersebut. Sadonyo mayat tuh kondisinya mengenaskan, terikat dengan nadi yang tersayat. Setidaknya tercatat 650 korban dalam pengadilan. Perhitungan tersebut dari hasil laporan berbagai pihak. Yang namanya anak sultan ya sana. Makanya selama proses pengadilan Elizabeth ini nggak pernah hadir. Hanya 4 pelayannya yang hadir, yang kemudian dihukum mati. Sementara si Elizabeth ini diisolasi dengan tembok dalam kamarnya sendiri. Pada tanggal 21 1614, Elizabeth meninggal di usianya yang ke-54 tahun sana. Mati pulonyo sana. Karma matilah kau. Jahe nah kau hidup kau. Sebenarnya ya sana, kisah melegenda tersebut tuh bisa jadi pelajaran dan membuktikan ke awak kalau pada dasarnya nafsu manusia itu tidak akan pernah bisa mencapai kepuasan. Dari nafsu seseorang bisa melakukan apapun termasuk menghilangkan nyawa orang lain. Dan terlahir sebagai rakyat jelata jauh lebih terpandang daripada bangsawan yang namanya abadi di ingatan masyarakat sebagai orang yang biadab, kejam, dan bengis. Rancaklah mau di awakku sana. Walaupun awakku rakyat jelata, tapi awak ndak punya catatan kriminal. Yo ndak sana, setuju ndak sana? Ayolah lah sana. Sekian dulu pembahasan tentang fakta-fakta mengerikan tentang kebejatan dan kebengisan si Elizabeth Bathory. Kalau menurut sana video ini bermanfaat, tolong kasih aku like, komen, dan share video ini ke semua sosial media yang sana punya. Jangan lupa sana sekali lagi, tolong subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya.